Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mengganggu waktunya. Ana hamba Allah dari Bandung. Ana mau meminta nasihat dari Buya dan doanya. Ayah Ana melakukan perbuatan mungkar. Ana tahu hasil menyadap WA ayah dan berdasarkan investigasi Ana, ayah saya selingkuh. Namun Ana tidak tahu, naudzubillah, kalau sampai berzina. Sampai saat ini Ana belum berani menasihati ayah dan memberitahu kepada ibu. Ana tidak tega kalau ibu sampai tahu, walaupun pada dasarnya ibu harus tahu. Ana kasihan kepada ibu, takutnya ngedrop dan jadi stres. Ana melihat ceramah Buya dengan kasus yang hampir sama untuk menyurati ayah. Namun bagaimana isinya, Buya? Ana pribadi tidak terlalu dekat dengan ayah, apalagi tahu kasus seperti ini menjadi lebih canggung. Lalu jika kasusnya naudzubillah sampai berzina, apakah perlu diceraikan atau diselesaikan dengan kekeluargaan? Jazakumullahu khairan, Buya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya, Anda ini anak baik sebetulnya. Anda tidak rela kemungkaran terjadi pada ayah Anda. Lalu Anda ingin membuat perubahan agar ayah Anda menjadi baik. Itu kan niat baik pada diri Anda. Akan tapi biarkan niat baik Anda simpan. Tapi di sisi lain Anda tidak boleh punya prasangka yang tidak baik kepada orang tua. Dan juga tidak boleh ada kesan kesombongan kepada orang tua. Dari pertanyaan tersimpul 3 hal. 1, niat baik Anda. 2, ketidakbaikan di dalam diri Anda. Yang 1 ada kesombongan Anda. Seolah-olah. Yang kedua adalah Anda prasangka buruk. Nah, pelan-pelan ya, anak soleh, Anda baik. Jadi bisa jadi orang tua ayah Anda menikah, Anda tidak tahu itu semuanya. Dan Anda mengatakan ibu harus tahu. Tidak harus tahu, Anda harus menjaga mana yang terbaik nanti. Dia harus Anda beritahu, biarpun ada dasarnya dari mana, Anda mengatakan pada dasarnya harus tahu. Justru Anda menjadi pendamai. Kalau ternyata ayah Anda menikah sekali, maka Anda harus bisa mengemas bagaimana agar di dalam pernikahan ayah Anda juga benar, tidak main-main. Kemudian di sisi lain, ibunda Anda jaga. Kalau ternyata tidak menikah, diingatkan ayah dengan cara yang baik supaya tidak melakukan keharaman. Bukan serta-merta Anda adu antara ayah dengan ibunda Anda. Sebab banyak hal kenapa ayah seperti itu kita tidak tahu. Mungkin ibunda Anda sudah sangat baik, akan tapi ada sisi lain yang kurang mungkin. Atau memang orang tua ayah Anda tidak baik. Kalaupun tidak baik, tetap ayah Anda. Maka Anda salah kalau tiba-tiba Anda menyadap. Apa urusan Anda dengan menyadap? Bukan hal yang baik. Menyadap, curiga dan sebagainya. Itu kan awal daripada kebencian. Awal daripada ketidakbaikan. Enggak perlu menyadap-nyadap semacam itu. Bahkan kita harus punya adab. HP-nya orang tua kok berani pegang-pegang, ini bagaimana? Orang tua punya rahasia banyak, mungkin rahasia tentang adiknya yang diurusi, ibundanya segala macam. Biarpun kakak adik nggak boleh sebebas-bebasnya buka-bukaan HP. Biarpun suami istri nggak boleh main buka-buka HP. Biarpun itu bapak anak nggak boleh. Kalau bapak kepada anak ada perjanjian karena anaknya dicurigai, sah misalnya, nak, aku belikan HP engkau, tapi abah bebas membukanya. Iya nak? Iya, karena anaknya perlu dirangkul. Tapi tidak ada perjanjian, tiba-tiba main buka-buka juga nggak dibenarkan. Ini suudon terus, nggak boleh suudon. Kenapa? Suami dengan istri. Istri punya rahasia. Rahasia apa? Rahasia dengan adik-adiknya. Rahasia perbincangan dengan sama-sama perempuan. Seharusnya ini nggak boleh mentang-mentang suami seenaknya sendiri itu. Nggak boleh. Apalagi istri kepada suami. Anak kepada bapak. Anda salah dalam sisi ini. Kemudian setelah itu Anda langsung menyimpulkan seolah benar perselingkuhan. Mungkin bahasa ayah Anda berkata hal-hal yang mesra kepada wanita tersebut. Akan tapi mungkin itu adalah suami istrinya. Akad nikah kan bisa mudah dengan cara macam-macam. Lalu itu akad nikahnya ngomong-ngomong sama ibu. Loh, kalau ngomong memang langsung dikasih sama ibumu. Kan belum tentu juga. Jadi ayo tata hatimu. Anak Anda ini orang baik. Nggak tega kalau orang tua melakukan kemaksiatan. Tapi lu tolong tata. Jangan sok merasa lebih bagus dari ayah, kemudian perlu ngontrol ayah sampai menyadap dan sebagainya. Nggak perlu semacam itu. Dan tidak harus apa yang terjadi disampaikan ke ibu, akan tapi Anda sendiri mengakui Anda kurang dekat kepada ayah Anda. Jadi ini bisa saja karena ketidakdekatan kepada Anda, maka ada yang menjadi menjadi antara Anda dengan ayah Anda, ada iblis
menanamkan kepada Anda prasangka buruk, menanamkan kepada Anda kesombongan, itu iblis. Karena Anda tidak dekat. Kalau Anda dekat, nggak sombong, nggak prasangka buruk, nggak ini. Sekarang kewajiban Anda untuk buat pendekatan kepada ayahanda. Seperti halnya Anda sudah dekat kepada ibunda, Anda buat pendekatan kepada ayah. Hasilnya apa setelah Anda buat pendekatan? Kalau seandainya ayahanda melakukan kehinaan, keharaman, Anda punya kesempatan untuk bisa membuat perubahannya. Kalau ternyata itu dengan cara yang halal, Anda tinggal komunikasi yang baik. Bagaimana menjaga ibu? Seperti itu. Nggak perlu dengan bahasa yang kita harus begini, begitu, dan sebagainya, sampai bahasa cerai dan sebagainya. Nggak, ntar dulu. Kita nggak lagi sampai seolah-olah kayak kalau seandainya betul-betul zina, kita pun tidak boleh bertanya, ayah sudah zina atau belum. Nggak boleh kok tanya begitu. Ini kan kurang ajar banget. Tanya kepada ayahanda, ayah zina ya? Loh, ini. Ya benar itu. Jadi, ayo punya adab, insyaallah. Punya adab sedikit, insyaallah. Ya, kamu ini anak baik kok. Buktinya dengar ceramah, bertanya, baik, tinggal ditingkatkan kebaikannya. Apa yang tidak boleh dilakukan? Kita tidak boleh sombong kepada siapapun di saat kita ingin mengingatkan. Kita tidak boleh juga prasangka buruk. Kemudian setelah itu dengan cara yang baik. Kemudian setelah itu Anda harus menjadi juru damai, apalagi antara ibu dengan bapak. Biarpun terjadi apapun, misalnya naudzubillah yang melakukan kehinaan, tidak serta-merta harus cerai. Karena orang bersalah bisa saja tobat, diingatkan mungkin sebabnya apa sih? Kenapa kok sampai ayah begitu? Ditanya kalau seandainya melakukan kehinaan kenapa? Ditanya sebabnya apa? Atau mungkin sebabnya ibunya dia macam-macam, atau Allah alam, kita tidak tahu. Tanya dulu yang baik. Yang jelas jangan prasangka buruk, karena prasangka buruk tidak membawa kebaikan sama sekali. Allah a'lam bishawab.